Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariung. Tentu saja senang sekali saya Syarah Ayu kembali lagi dalam podcast persembahan dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat. Podcast Ngariung, ngobrol, asik, dan inspiratif di Bandung. Sebelum kita akan memulai, izinkan saya untuk bisa memberikan informasi bahwa saya dan juga beberapa narasumber yang akan berbincang hari ini sudah melaksanakan vaksinasi lengkap dan juga sudah melaksanakan swab antigen dengan hasil negatif. Mohon izin selama rangkaian acara ini berlangsung dan selama podcast ini berlangsung, kami akan melepas masker tetapi akan tetap menjaga jarak dan tetap entaatib dari protokol kesehatan. Saya izin buka masker ya. Bagaimana Sobat Ngariung? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu dong. Senang sekali hari ini berkaitan dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai di Jawa Barat. Tentu saja di tanggal 14 sampai 16 Mei 2022 ini di The Trans Luxury Hotel dilaksanakan sebuah kegiatan yang tentu saja istimewa. Pasti sudah pada tahu? Betul sekali, event karya kreatif Jawa Barat dan juga Pekan Kerajinan Jawa Barat 2022. Dan tentu saja ini merupakan sebuah rangkaian acara di mana merupakan sebuah sinergi yang sangat istimewa dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dekranasda Provinsi Jawa Barat, serta mengangkat dan juga bergandengan tangan bersama dengan stakeholder yang tentu saja peduli dengan Jawa Barat. Tentu saja rangkaian acara ini juga merupakan sebuah dukungan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga Bangga Berwisata di Indonesia. Selain itu juga ini merupakan sebuah rangkaian acara di mana ini merupakan side event dari G20 yang dilaksanakan di Indonesia. Tentu hari ini juga kita akan berbincang bersama 4 orang narasumber yang sangat istimewa karena hari ini kita memiliki tema yang menarik sekali, yaitu sebuah tema ekonomi hijau dan keuangan inklusif untuk percepatan ekonomi yang berkelanjutan. Ada tagline yang kita angkat yaitu Green Growth Optimism. Ngobrol asik dan inspiratif di kota Bandung. Nah Sobat Ngariung, untuk bisa banyak sekali bercerita, saya punya 4 narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu kepada Sobat Ngariung. Beliau adalah sosok yang sangat istimewa yang akan terus peduli terhadap ekonomi di Jawa Barat. Beliau juga dari tahun 2019 menggagas sebuah rangkaian acara yang kita bisa nikmati saat ini, Karya Kreatif Jawa Barat. Langsung saja kita akan berkenalan. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Herawanto. Assalamualaikum Pak Herawanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang udah boleh Pak, boleh buka masker. Tadi minta izin nih sama Sobat Ngariung nih. Sehat Pak Herawanto? Alhamdulillah baik. Baik, senang nih kalau misalnya ngelihat yang bersinergi seperti ini ya. Terima kasih Pak Herawanto. Nah, tidak hanya Pak Herawanto, Sobat Ngariung, saya juga bersama satu orang ibu yang inspiratif. Dedikasinya terhadap Jawa Barat tidak perlu diragukan lagi. Beliau banyak sekali memiliki inovasi, mendorong masyarakat, ibu-ibu, kemudian remaja, anak-anak, bahkan UMKM juga beliau angkat dengan begitu luar biasanya. Hadir bersama dengan kami, beliau adalah Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil. Ibu Atalia. Halo Teh Sarah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Selalu Sehat. semangat dan selalu ceria bersama Semangat. Jawa Barat ya? Iya dong, harus selalu. Selalu. Dan tentu saja Sobat Ngariung, tidak hanya beliau saja, saya juga sudah mengundang 2 orang yang tentu saja menjadi inspirasi untuk kita semua. Karena dua sosok ini adalah peserta dari KKJ PKJB 2022 yang punya segudang cerita yang berkaitan dengan tema kita di tahun ini. Yang pertama sudah hadir bersama dengan kami Ozati, Kang Oza Sudewo. Halo Kang. Halo juga Teh. Kalau dekat bisa gini kali ya? Bisa dong. Kang Oza. Sehat Kang Oza? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya. Terima kasih Kang Oza. Nah, Sobat Ngariung, tidak hanya Kang Oza, ternyata juga Sarah punya satu, ini juga kebanggaan Jawa Barat. Ayo, suka sama jam tangan yang keren-keren dari kayu? Ini jawabannya. Pala Nusantara hadir bersama dengan kami. Beliau adalah Kang Ilham Pinastiko atau biasa kita sebut Kang Iko. Iya. Iko Uwais.
Oh bukan ya, yang ini. Beda tampang. Oh, beda. Tapi dedikasinya untuk Indonesia Sama. dong. Insya Yang Iko Allah. sehat. Alhamdulillah Senang teh. deh kesini. Udah bawa juga ya kayaknya produknya. Udah bawa. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Siap, Kang Iko. boleh. Baik, Sobat Garing sudah ada 4 orang narasumber yang sangat istimewa. Tapi kalau misalnya kita berkaitan dengan obrolan kita hari ini, rasanya bingung gak sih? Alasan kenapa tema yang diusung tahun ini harus itu sih? Dan kenapa tagline-nya juga harus seperti itu? Kita akan langsung tanya yuk sama Pak Herawanto. Pak Herawanto, boleh kasih tahu dong sebetulnya apa sih yang jadi latar belakang Karya Kreatif Jawa Barat mengusung tema di tahun ini? Boleh dikasih tahu, Pak? Terima kasih Teh Sarah. Jadi yang pertama temanya tadi udah disebut ya, ekonomi hijau dan keuangan inklusif untuk percepatan ekonomi yang berkelanjutan dan dengan tagline Green Growth Optimism. Nah, kalau kita bicara tema dulu, sebenarnya kata intinya itu adalah di percepatan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menjadi suatu isu yang penting karena kita semua, terutama pasca pandemi, dan juga sekarang menghadapi tantangan krisis dari eksternal global, ini menjadi satu isu penting untuk segera kita menggerakkan suatu model percepatan ekonomi gimana Mas? Bixby kami hadir. Hah? Sudah. Mulai yang di mana? Mulai ulang lagi. Mulai dari jawaban Bapak langsung. Iya. Oke. Silakan Pak. Padahal udah lupa tadi. Mulai dari tema sama tagline, Pak. Oke, temanya kan ekonomi hijau dan keuangan inklusif untuk percepatan ekonomi yang berkelanjutan dengan tagline Green Growth and Optimism. Kalau kita lihat temanya sendiri, ini kata awalnya sebenarnya justru dari percepatan ekonomi yang berkelanjutan. Kita baru atau mungkin bisa dikatakan sedang dalam kondisi pandemi menuju masa-masa pasca pandemi atau menjadi endemi. Tapi kemudian kita berhadapan dengan tantangan baru eksternal, yaitu krisis dari global, krisis geopolitik yang kemungkinan akan banyak merubah berbagai hal, terutama yang dari eksternal. Nah, di sini yang perlu segera disikapi bersama, justru kita menguatkan diri. Salah satunya itu tentunya melalui UMKM. UMKM di catatan kami di Jawa Barat ini itu mencapai 63%. 63%. Ya, dari total usaha bisnis. Dengan penyerapan tenaga kerja itu sebesar 22 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat di RPJM untuk 2024 itu diproyeksikan dari PDRB, total PDRB itu 65%. Artinya apa? Ini memang ada niatan untuk menguatkan UMKM. Nah, kaitannya dengan percepatan ekonomi yang berkelanjutan adalah bahwa salah satu pemain utama ya memang harus UMKM. Tapi kemudian ketika kita bicara Jawa Barat itu yang seperti apa, maka kemudian ini masuklah pertama itu harusnya berbasis pada produk-produk kreatif. Maka ini pas sekali sejak 2019 ini kan diinisiasi oleh Pak Doni Primanto Yuwono yang sekarang menjadi bos saya, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian saya melanjutkan di 2020 dan alhamdulillah berkah ketemu dengan Bu Atalia dengan Dekranasdanya, makanya kita kemudian joinkan menjadi tidak hanya karya kreatif Jawa Barat tapi kan kerajinan Jawa Barat. Tapi kalau kita lihat bottom line-nya itu adalah karya kreatif, produk kreatif dari wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian di 2022 ini menjadi sangat penting untuk mempunyai tema khusus yaitu ekonomi hijau dan keuangan inklusif. Mungkin kalau keuangan inklusif dari yang lalu-lalu kita memang sudah lakukan walaupun kita tidak tegas mengatakan. Tapi ketika bicara ekonomi hijau, maka ini sangat Jawa Barat sekali. Kenapa? Inilah menjadi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi menafikan atau mendorong sekedar UMKM, tapi kemudian
ini menjadi tidak sustainable karena merusak lingkungan dan lain sebagainya. Justru ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu maka tagline-nya itu adalah tumbuh tapi hijau, green growth, berlandaskan optimism. Optimism ini penting karena sekali lagi di tengah pemulihan ekonomi dengan tantangan yang semakin tinggi, satu-satunya cara adalah kita mengobarkan optimism. Untuk optimism, alhamdulillah di Jawa Barat ini kompak sekali. Kalau kita lihat dari Bapak Gubernur, kepala daerah yang lain, dari berbagai institusi, hampir semua pihak termasuk pelaku-pelaku seperti Kang Oza dan juga dari UMKM lain, dari startup lain itu sangat mencerminkan hal yang memang harus dipunyai, yaitu optimisme. Jadi akhirnya kita bungkus dengan harapan bahwa ini pada akhirnya kita bisa melalui berbagai badai ke depan gitu ya. Seperti itulah. Artinya dengan optimism, sinergi, kita harus optimis juga dong hasilnya lebih baik gitu ya Pak ya? Iya. Iya dong, wajib. Optimisme itu bagian dari doa. Betul. Kalau kita optimis, itu bagian dari doa yang mudah-mudahan akan diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau tadi kita berbicara nih Sobat Ngariung bahwa tadi sudah disampaikan dengan tema yang begitu istimewa, dengan tujuan yang begitu istimewa, termasuk juga ada yang jadi highlight bagi Syara, mungkin juga bagi Sobat Ngariung, ada ekonomi hijau. Artinya kalau ekonomi hijau akan ada green product juga berarti ya Pak ya? Iya. Hasilnya. Ya begini. Ketika tadi kan dalam pidato Pak Gubernur, dalam pidato pembukaan itu ekonomi hijau adalah ekonomi yang menjauhi atau istilahnya ekonomi non karbon lah. Yes. Kalau kami sendiri simpel saja, ekonomi hijau adalah ekonomi yang menjamin keberlanjutan dari perekonomian itu sendiri. Artinya tentu apa? Ya tentunya menghindari hal-hal yang kemudian merusak keberlanjutan. Merusak keberlanjutan itu bisa ke lingkungan, bisa kemudian ke sumber daya orangnya dan sumber daya yang lain saja itu. Artinya intinya adalah sustainable economy. Sustainability. Oke. Dan tentu saja kalau misalnya berbicara tentang green product nih Sobat Ngariung, ini rasanya juga banyak kita melihat bahwa potensi-potensi dan antusiasme pasar sejauh ini nih, ini sangat istimewa. Harus ditanyakan nih sama Ibu Atalia nih. Ibu ini kan antusiasmenya sangat luar biasa nih dengan green product, produk-produk kreatif dari Jawa Barat. Ini bagaimana ya Bu, pelaku UMKM ini bisa merespon reaksi dan antusiasme ini Bu? Ya, jadi sebetulnya begini, kalau kita bicara terkait dengan ekonomi hijau, kita tidak bisa melihat secara sempit bahwa itu hanya berupa produk saja, tapi semuanya dari mulai bagaimana mendapatkan bahan bakunya gitu ya, bagaimana kemudian kita mengolahnya, termasuk bagaimana kita mendistribusikannya. Jadi ini semua menjadi sebuah kesatuan. Nah kalau saya lihat ini memang sebetulnya upaya itu sudah dilakukan sejak lama, namun saat ini dikemas sedemikian rupa, termasuk karena kita ada memasuki masa G20 sehingga semua orang berpikir green gitu ya, semua menganggap bahwa ini ada suatu hal yang sangat penting, dan memang itu sangat penting. Nah sehingga kita sekarang lebih mendorong, menguatkan kembali apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah contoh produk-produk yang sudah ada nih sebelum masa green economy itu muncul ke permukaan, di kita tuh di Jawa Barat ada contohnya batik di Ciwaringin. Nah di sana itu menggunakan batik ya, bahan untuk membuat batiknya itu bukan lagi seperti hal yang seperti biasa ya, tetapi kemudian mereka menggunakan bahan baku alami. Bahkan di beberapa tempat termasuk juga seperti di Indramayu, itu yang namanya mangga itu tidak dibuang gitu. Jadi mereka diolah menjadi bahan untuk membuat batik juga gitu ya. Batik tulis dari mangga. Jadi dia warna kuningnya tuh alami. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya sudah ada sejak lama namun belum dikembangkan. Nah, jadi saat ini saya bersyukur sekali begitu ya dengan kita kemudian didorong luar biasa oleh pemerintah, termasuk juga oleh BI yang sangat concern terkait dengan bagaimana kita mengembangkan produk-produk itu sesuai dengan kebutuhan zaman ya, maka kita bisa berkolaborasi. Nah tentu saja begini, saya melihat dan bersyukur sekali bahwa dunia ini sudah mereka memiliki kepekaan terkait dengan pentingnya kita menjaga bumi dan lingkungannya. Jadi kalau saya lihat bahwa ketika pandemi ini terjadi, maka orang berubah menggunakan teknologi. Dulu mana ada ibu-ibu vikolan gitu ya, atau lebih ke misalkan kita zooman gitu ya, atau sekolah
jarak jauh kan tidak ada seperti itu ya. Jadi kita menggunakan teknologi aja itu suatu hal yang green sesungguhnya. Itu menghemat energi. Belum lagi kemudian kita sekarang pembayaran. Nah, terima kasih kepada BI karena kita juga sekarang sudah tidak perlu lagi melakukan transaksi misalnya sulit dulu ngambil uang ke bank dan lain sebagainya. Kita sudah ada QRIS misalkan. Itu juga green gitu ya. Artinya bahwa kita meminimalisir karbon kalau kata Kang Emil tadi. Jadi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga adalah satu hal yang kita bisa sebut itu sebagai green economy. Nah, jadi begitu luasnya kita juga bersyukur bahwa sekarang banyak sekali para pelaku usaha yang mereka kemudian berpikir bagaimana supaya produk mereka pun sama, bisa tidak saja menguntungkan tapi juga menyelamatkan bumi tercinta. Tuh, artinya memang secara luas ya mindsetnya harus berubah dan bertransformasi gitu ya Bu ya. Dan ini sebetulnya sudah ada dari jauh-jauh sebelum kita langsung mendeklarasikan. Ini sebetulnya bukan mendeklarasikan, justru kita mendorong lebih cepat gitu ya Bu. Betul sekali. Terima kasih loh Bu Atalia. Ini memang perubahan mindset menjadi hal yang penting gitu kan. Ayo, betul kan Sobat Ngariung. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan mindset, transformasi, dan berkaitan juga dengan ekonomi hijau yang mungkin sekarang sedang didorong nih, Pak Herawanto, ini boleh sedikit bercerita enggak sih? Bagaimana dukungan program yang akan atau yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membangun green mindset? Karena kan Bu Atalia tadi cerita, ini nggak bisa secara produknya aja, harus mindsetnya berubah. Dan bagaimana juga untuk bisa meningkatkan inklusivitas keuangan di Jawa Barat. Gimana nih Pak Herawanto? Ya, ini dua isu yang sangat bisa dianggap terpisah, bisa satu kesatuan ya Pak? Menjadi satu kesatuan. Kalau kita bicara mengenai yang tadi mindset, mengenai green economy, inilah memang menjadi PR bersama. PR bersama karena pertama, green economy sendiri istilah yang belum akrab, familiar ya Pak ya? Belum nyantol gitu di benak setiap orang. Dan memang green economy ini bagaimanapun seringkali kemudian membuat persepsi ini nambahin ongkos, justru itu karena kehidupan modern itu memang menawarkan berbagai kemudahan, tetapi ongkosnya sering adalah itu tidak green. Itu biasanya adalah merusak lingkungan lah, produk-produk yang benar itu mass product, tetapi ongkosnya adalah kemudian ada degradasi dari kualitas produk itu sendiri maupun ketika itu menjadi waste, menjadi sampah gitu ya. Jadi ini memang suatu hal yang bisa kemudian orang berpikir, wah kok sulit amat sih. Padahal kalau kita edukasi dengan baik, justru ada banyak kemudahan-kemudahan ketika kita bicara green economy. Tadi Bu Atalia menjelaskan, dari mangga saja kita bisa membuat eco product, yaitu untuk mewarnai. Dan sebenarnya ada banyak hal-hal seperti itu, dan itu kan dari alam sekitar. Nah, kalau kita cerdik bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu, dan juga nanti saya yakin Kang Oza akan cerita bagaimana yang kita anggap sampah selama ini. Kemarin beliau cerita ke saya itu bisa menjadi teh yang unik. Saya pikir, wah inilah yang sebenarnya harus kita terus tularkan, harus kita bangkitkan, bahwa green economy ini justru begitu banyak memudahkan dalam jangka pendek maupun menengah panjang dari kehidupan kita. Nah, ini menjadi suatu PR, tapi nggak bisa satu pihak saja. Kemudian juga tentunya ini perlu difasilitasi dengan regulasi yang mendukung. Jadi jangan sampai regulasinya justru bertentangan dengan ini. Terutama masuknya apa? Masuknya di ranah edukasi kepada anak-anak muda, jadi di sekolah-sekolah itu, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau mengenai kemudian inklusivitas dari sisi keuangan, nah ini saya sebut tadi, kalau kita anggap dua isu yang bertentangan, nah ini bisa memang di-coupling, enggak ini. Jadi sekedar untuk, ya pokoknya yang penting masyarakat bisa menjangkau fasilitas keuangan, nggak peduli itu bersifat green atau tidak. Nah, ini yang harus juga kita cegah. Oleh karena itu Bank Indonesia dalam peraturan-peraturan untuk mengatur alokasi kredit itu justru memberikan insentif bagi bank-bank yang memberikan pembiayaan pada proyek-proyek yang bersifat green. Nah, ini justru nanti ada berbagai insentif yang akhirnya menguntungkan bank. Ini kita harapkan apa? Mendorong
mendorong mulai appetite atau animo untuk perbankan untuk membiayai kredit yang bersifat green project itu makin meningkat. Ketika kita bicara seperti itu sebenarnya kan bagian dari meningkatkan inklusivitas. Jadi memang pada akhirnya inklusivitas sendiri itu harus diintervensi dengan mendorong inklusivitas finansial dari masyarakat itu ke arah yang lebih green. Karena gampang sekali inklusivitas keuangan itu menujunya justru ke yang nggak green. Nah, semua sekarang kehidupan modern itu lebih banyak yang nggak green daripada yang green. Makanya justru didukung ya Pak ya, kita harus yuk rubah mindsetnya gitu ya Pak ya. Karena ongkosnya ada dalam jangka menengah panjang itu di kehidupan kita. Ingat nggak, Jawa Barat di 2 atau 3 tahun yang lalu ya Bu ya, itu sangat terkenal di dunia. Tapi dalam hal apa? The most polluted river in the world. Kan sedih, langsung sedih ya. Tapi alhamdulillah itu bisa sekarang jauh lebih baik. Yang namanya sungai yang dulunya terkenal kotor, sekarang ini di beberapa bagian sudah menjadi wisata. Saya lihat, dan kami pun ini Bu dan juga teman-teman ini sedang menggarap beberapa titik untuk bisa menjadi objek percontohan di das daerah yang dulunya dianggap seperti itu. Nah itu sebagai contoh betapa mudahnya untuk itu. Dan ketika kita biarkan saja makin menjauh dari green, ya cepat atau lambat kita tidak hanya tidak nyaman hidup di bumi Jawa Barat, tetapi bisa kena kanker lah, bisa penyakit inilah, penyakit itu. Banyak dampak yang akan muncul kepada masyarakat juga ya Pak ya? Ya, dan anak keturunan kita. Gitu. Jadi betul-betul dipikirkan tidak hanya untuk kita saja, tapi nanti gimana anak cucu kita gitu ya Pak? Iya. Itu yang menjadi hal yang penting, dan itu juga produk dan juga program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga tentu terus akan mendukung gitu ya Pak ya? Iya. Sinergi menjadi kunci Pak? Sinergi harus. Itu kan kalau kami ini otoritas moneter. Jadi dan di dalam otoritas moneter ada otoritas stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kami tentunya bukan apa-apa kalau tidak bekerja sama dengan otoritas fiskal, yaitu pemerintah pusat dan daerah, dan juga para pelaku. Penting juga para pelaku kan? Iya, para pelaku ya kayak Kang Oza dan yang lain sebagainya. Inilah yang melakukan. Kami kan membuat koridor-koridor kebijakan dari sisi moneter, sisi stabilitas keuangan dan sistem pembayaran, bersama tentunya koordinasi kolaborasi dengan otoritas fiskal. Di sini di kebijakan fiskalnya seperti apa, regulasi seperti apa. Tapi pelakunya pada akhirnya kan teman-teman ini, bukan kami gitu. Pelakunya justru yang akan jadi garda terdepan ya Pak ya? Iya. Betul. Dan ini juga tentu kalau misalnya berbicara tentang pelaku ekonomi nih Pak dan juga Ibu, ini pasti ada sinergi bersama Dekranasda pasti ya Pak? Yang jelas kita lihat seperti itu, dan kami harapkan tentunya semakin seperti itu. Seperti itu dan semakin seperti itu. Ibu, jadi seperti apa nih Bu bentuk produk-produk dan juga program sinergi yang dilakukan oleh Dekranasda nih Bu? Saya bersyukur sekali akhirnya saya menemukan Pak Hera bersama, karena Pak Hera ini membawa gerbong semua se-Jawa Barat untuk BI ya. Jadi artinya bahwa kita ini memang perlu kolaborasi. Saya melihat bagaimana perhatian khusus daripada BI terkait dengan bagaimana produk-produk khususnya di Jawa Barat ya, karena kami wilayah Jawa Barat itu bisa muncul ke permukaan, juga tadi produk-produk ini bisa turut menjaga lingkungan. Nah, termasuk juga apa yang kita lakukan saat ini kan terkait dengan hadirnya KKJ PKJB 2022. Ini bukan kali pertama sesungguhnya, ini udah kali kedua. Sebelumnya juga sudah kita lakukan berbagai kolaborasi, namun yang menggabungkan istilahnya adalah mengawinkan gitu. Mengawinkan dua kegiatan jadi satu sehingga dampaknya lebih besar lagi itu baru 2 kali ini. Jadi tahun lalu dan tahun ini. Jadi saya melihat bagaimana kemudian ini ternyata yang perlu dilakukan. Karena yang paling penting masyarakat itu melihat apa hasilnya, apa kemudian dampak bagi mereka dan lain-lain, terutama bagaimana para pelaku usaha bisa kita selamatkan begitu ya. Kita tahu ini terkait dengan pandemi ini luar biasa berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan manusia, khususnya para pelaku usaha. Jadi yang mereka kolaps itu banyaknya luar biasa, 58.000 di tahun 2020.
kemudian berkurang di tahun 2021, mudah-mudahan sekarang semakin berkurang. Tapi ini saat ini masih mulai gitu ya, sudah mulai menggeliat kembali, dan tentu tidak bisa sendirian, karena bagaimana kemudian untuk menumbuhkan semangat para pelaku usaha itu adalah menjadi satu faktor yang paling penting. Bahwa kemudian pandemi adalah salah satu faktor risiko yang kadang-kadang mereka tidak pikirkan sebelumnya. Jadi ketika mereka mulai mengeluhkan, aduh ini pandemi bagaimana, itu sebetulnya salah satu faktor risiko yang tidak pernah kemudian terbayangkan, dan ini menjadi dampak yang luar biasa. Nah, jadi kolaborasi seperti ini saya kira perlu ditingkatkan. Kami kerjasama dengan Bank Indonesia itu tidak saja terkait dengan kegiatan ini ya, tapi selama 1 tahun itu kegiatan kami banyak sekali berkolaborasi, termasuk juga Bank Indonesia ini punya sudut di kami ya, ada BI Corner di kami punya gedung di Dekranasda Store ya, namanya Kerabat Store, di situ juga ada, dan terus-menerus melakukan berbagai upaya melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha, termasuk juga tidak saja pelaku usaha yang sudah ada, tapi bagaimana muncul startup baru yang mampu untuk terus berkembang ke depannya, seperti itu. Karena memang startup yang baru ini yang perlu dukungan, perlu arahan gitu ya Bu ya? Betul sekali, iya. Wow, artinya sinergi sudah dilakukan jauh-jauh hari, dan tentu saja kolaborasi menjadi hal yang penting. Karena katanya kalau misalnya sekarang berbicara itu kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Nah, itu yang jadi penting. Hari ini juga kita berkolaborasi nih, Sobat Ngario. Berkolaborasi dengan pelaku UMKM yang sebetulnya ini mereka sudah banyak sekali mengambil dan juga bersinergi bersama Bank Indonesia, Dekranasda, termasuk juga mengambil ini kayaknya saya harus mulai deh ekonomi hijau nih. Hadir bersama dengan Syara, ini sudah ada Kang Oza dari Ozati. Kang Oza, senang ya kalau misalnya ngomongin tentang kolaborasi ya? Tentu saja. Karena tanya dulu nih, Kang Oza sudah berkolaborasi bersama Bank Indonesia dan Dekranasda pastinya. Yep. Apa yang dirasain? Menyenangkan sih bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang bisa mendukung visi, kalau terutama visi kita untuk memajukan teh Indonesia. Memajukan teh Indonesia bersama dengan Ozati. Iya. Kalau Dan boleh Bank tahu, Indonesia juga. kan semua teh banyak nih di Iya. Indonesia. Terus ya semua orang banyak lah yang suka teh, tapi ada satu yang jadi highlight dan nih Ozati itu ini loh. Oke, kalau dari Ozati sih kita ada slogannya adalah Indonesian Tea Blending Company. Indonesian Tea Blending Company. Company. Jadi kita menggunakan 100% teh Indonesia karena kita tahu potensi yang dipunya. Ini kenapa teh Indonesia? Sebenarnya teh Indonesia sama dengan teh Jawa Barat. Oke. Karena 80% perkebunan teh itu ada di Jawa Barat. Gitu. Kemudian blending company-nya sendiri memang kita punya spesialisasi untuk mencampurkan teh dengan herba, rempah, bebungaan, buah-buahan dan Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Oke, baik. Teh bersama dengan rempah, bunga-bungaan, buah-buahan, herba, dan segala macam yang kering. Jadi tadi bentuknya semua kering. dan semua macam yang kering. Segala Sama macam yang mangga kering. seperti yang tadi sudah Bisa disampaikan banget. dibuatan. Kita sudah salah Ada satunya juga. ada mango mint. Nanti kita lihat ya. Nanti kita bisa lihat. Oke, highlightnya apa sih sebetulnya kalau misalnya ngobrolin tentang Ozati, apa sih yang di highlight nih? Jadi kita mengedepankan inovasi dan memang kita tuh suka banget eksplorasi dengan apa ya, bahan-bahan yang tidak pernah terpikirkan oleh, mungkin kalau saya bilang dunia, mungkin dunia karena kan orang-orang barat yang ini sebenarnya berasal dari barat tren seperti ini. Ketika dibawa konteks ke Indonesia, kita punya bahan-bahan yang memang unik. Jadi salah satu keunikan kita, mungkin kalau kita ngelihat konteksnya Jawa Barat, Majalengka kan penghasil jeruk purut. Kita bisa menggunakan kulit jeruk purut untuk dicampurkan ke dalam teh. Kulit jeruk purut dengan teh. Kalau yang di ujung ini ada kaffir lime green tea, kita menggunakan daunnya, daun jeruk purut. Aha. Dan kemudian kita campurkan dengan sereh, dengan pandan, dan base itu kita menggunakan teh hijau. Sereh, pandan, teh hijau, Ya. daun jeruk purut. Ya. Dan ini sebenarnya yang di ujung tadi itu yang kaffir lime green tea itu custom blending dari klien kita di Singapura. Oh, justru pasarnya yang suka adalah dari sana duluan. Iya. Inspirasinya. Sebenarnya permintaannya dari mereka duluan. Permintaannya justru dari luar dulu. Dari luar dulu. Kemudian dia minta custom blending. Waktu itu sih requestnya minta dong yang rasanya bisa represent Asia Tenggara. Sebenarnya lebih spesifiknya represent Singapura sih. Terus beberapa bahan dipilih nih. Kemudian kayaknya jeruk purut bisa, pandan bisa, sereh bisa. Dan di Singapura diterima dengan baik dan di sini pun juga diterima dengan baik. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat potensinya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Bisa sekali. Nah, kalau sejauh ini nih dari Ozati sendiri nih sudah ada berkaitan dengan yang tadi kita obrolin nih. Ekonomi hijau sudah sejauh mana nih selama ini ekonomi hijau melekat di Ozati? Kita berusaha sourcing itu tadi pertama kita sudah menggunakan teh 100% Indonesia. Oke, 100% Bahkan kita Indonesia. punya pabrik sendiri di Gambung. Kita ngambil dari petani lokal.
pucuk segar kita ambil dari petani lokal, kemudian kita olah di tempat pengolahan kita sendiri. Itu yang pertama. Dan kemudian kedua, kita selalu berusaha untuk mengambil langsung dari petani supaya mereka bisa dapat harga yang pantas. Justru harus mengambil langsung dari petani biar petani Harga itu biar harga mereka mahal. Karena kalau kita anggap kayak tadi daun jeruk purut masuk pasaran itu mungkin per kilogram harga 100.000. Oke. Kita beli dari petani itu mungkin di kisaran 600.000 per kilo. Kita berani bayar mahal memang. jauh ya. Jauh banget. Jauh banget. Jauh Artinya banget. memang betul-betul ya betul-betul ekonomi Iya. hijau Betul. dan mensejahterakan petani juga dong. Mensejahterakan petani itu memang kita pengen kehadiran Ozati ini punya dampak yang besar juga, terutama bagi supply chain kita. Jadi dengan berbisnis sama kita, mereka tuh dapat harga lebih tinggi, kemudian pembayaran yang lebih cepat juga. Pakai kris dong. Petani ya agak susah sih. Mudah-mudahan bisa dibawa. Sama Bank Indonesia kan harus kasih Siap. Tapi Bisa memang dibawa. ya, bisa juga ya nanti ya dibantu Bisa misalnya. Kan dibantu. ini memang kolaborasi hal-hal yang penting Betul, ya. betul. Pak Hera, memang ini yang kita sebut dengan ekonomi hijau ya seperti ini ya Pak ya? Di lapangannya seperti ini. Salah satunya. Salah satunya Salah dari satu. sekian banyak Iya. ekonomi hijau. Jadi patut diapresiasi nih. Kang Oh, Oza. sangat. Makanya berterima kasih sekali ini bisa bertemu dengan Kang Oza. Saya juga berterima kasih Pak bisa ketemu Pak Hera. Makanya sekalian nanti petaninya diajakin pakai kris. Siap. Biar cashless society ya. Terima kasih loh Kang Oza. Nanti ini kayaknya Ibu juga udah penasaran. Kang Oza boleh dilihatin ke Ibu? Boleh, gimana boleh. sih? Nah, Ini- Ibu pasti udah penasaran nih. Hah, serius? Saya aja bingung Bu. Ada Ini yang pertama teh? mungkin kayaknya yang cocok sama buat kalian ini night velvet. Night velvet ini dia base-nya, sebentar saya kok agak lupa ya. Oh, teh hitam. Teh hitam ditambah bunga mawar. Ini bunga mawarnya dari Indonesia. Kemudian ada pandan dari Jawa Barat sama daun mint dari Jawa Barat juga. Pandan, mint dan juga Mawar. mawar. nggak kebayang kan Bu ya? Pandan. Mint, mawar. Dia karakternya nih lavish itu jadi agak-agak apa ya? Kalau saya bilang hura-hura kayak kurang pas ya. Tapi mewah, kemudian bling-bling, glamor. Karena kalau dari racikan kita tuh selalu punya racikan yang memang punya karakter. Ini cocok untuk orang-orang yang suka kehidupan malam, yang hingar-bingar tapi udah pensiun lah. Sudah zaman dulu Sudah ya, sudah zaman dulu. Jadi kalau dulu suka disco, mungkin zamannya masih disco, tapi sekarang pengen lebih tenang. Nah ini cocok gaya. Pak Hera kalau gitu cocok. Sudah tobat. Tangan suka dugem kelihatan itu. Aduh, Coba. Ibu. Enggak. Soalnya karena Wow. kadang-kadang kita ngobrol. Jadi Gimana, Bu? seperti ada manis-manisnya. Iya. Seperti Jadi karena mawar ya, ada mawarnya mawar di dan situ. pandan. Jadi wanginya tuh luar biasa, tajam saya kira. Ini kalau saya membayangkan ini hampir sama wangi itu seperti sirup ya. Iya, Wangi banyak sirup. orang bilang mirip sirup. Wangi sirup mawar. Pak Hera mungkin bisa dicium. Ya. Iya. Ini enaknya diminum tuh kalau lagi berendam air panas. Aduh. Wow. Sendirian. Terus ya sambil nikmatin Oh, teh. kalau kata anak zaman sekarang healing ya. Ya, Healing. sebagian dari healing. Teh adalah sebagian dari healing kayak. Gitu ya. Ya, pengen. Enak banget. Enak banget. Karena kan sekarang kalau misalnya ngobrolin tentang teh, ini kan kita lihat juga potensi-potensi teh di Indonesia sangat luar biasa Sangat nih. Dari besar. pandangan, dari sudut pandang dan kacamata Ozati nih. Ya. Gimana potensi? Jadi kalau kita ngomong teh Indonesia tuh posisinya 7 besar di dunia yang pertama. Dan 80% perkebunan teh itu ada di Jawa Barat. Oke. Hampir 80%, 70% saya lupa. Dan Hindia Belanda pun dulu pertama kali percobaan teh juga di Jawa Barat. Jawa Barat juga. Di Jawa Barat juga. Kondisinya tapi memang begini, 25% dikuasai oleh BUMN, 20% dikuasai oleh swasta. Oke. Sisanya 55% dikuasai oleh petani teh rakyat. Dan seperti kita tahu, petani teh miris. Ya. Begitu, sayang sekali. Dan kalau kita pengen teh Indonesia maju, petani harus dibantu. Karena saya di sini sudah bermain teh itu di mungkin sekarang tahun ke-12 saya pertama kali dari 2010. Tahun ke-12. Tahun ke-12, alhamdulillah. Jadi saya sudah tahu bagaimana cara menjual barang-barang dengan storytelling yang sangat menarik. Storytelling yang sangat menarik karena memang di teh itu kita jualannya ceritanya banyak banget. Dan salah satu cara untuk mengangkat teh Indonesia adalah dengan storytelling yang menarik dan kemudian kita benar-benar ngambil barang dari petani dan kita didik petaninya. Karena kalau di jaringan kita ya, karena saya kan bermain di ranahnya specialty tea. Kita ada teman-teman yang memang mampu mengkreasikan teh itu nggak kalah sama teh dari Cina, dari India. Gitu. Dia bisa bikin teh dari metik
sampai kemudian jadi tersedia jadi cairan itu kalau saya bilang keren banget gitu, dan kita bisa membawa ilmu tersebut sampai ke petani supaya harganya bisa naik. Jadi saya ada satu cerita. Jadi Ini yang menarik nih. PPTK Gambung, PPTK ini Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung itu membuat satu lelang teh dari pohon teh berumur 120 tahun. 120 tahun. Pohonnya 120 tahun. Pohon tua itu sebenarnya dipandang jelek di mata orang teh, terutama yang kacamata industri, karena dianggap nggak produktif. Tapi ini umurnya 120 tahun, karena biasanya dianggap maksimal 75 tahun kan. Ini pohon 120 tahun, agak dorman nih, agak tidur selama mungkin 40 tahun atau 30 tahun karena nggak dipanenin. Pohonnya tingginya mungkin udah 10 meteran atau 15 meter, udah bukan sepinggang lagi. Dilelang dengan bantuan Team Master dari Indonesia juga. Dia nih Team Masternya, dia terbiasa untuk mengkurasi produk-produk dari luar negeri dan nge-review dari perkebunan teh di Cina dan di Jepang. Saya mau beli teh tersebut. Ini karena ini sistemnya lelang, saya sudah netepin niat, oke, saya bakal menang lelang ini berapapun harganya. Alasannya satu, karena tehnya bisa di-aging. Aging ini sama seperti kayak kalau kita tahu kayak wine itu kan semakin disimpan dia akan semakin tua, semakin enak. Saya berani beli karena tehnya bisa di-aging. Nah, saya memenangkan teh tersebut dengan harga 8 juta per kilogram. Sekarang teh Indonesia mana yang harga semahal itu? Mahal ya? Mahal banget. Itu harga saya beli. 3 tahun lagi saya bisa jual minimal 2 kali lipat. 16 juta per 16 juta per kilogram. Dia punya karakter seperti jasmine, kemudian ada aroma, seingat saya ada aroma kelengkeng ya, itu yang paling saya ingat. Jasmine sama kelengkeng. Kalau permainan saya di sini kan ini tea blending. Kita mencampurkan yang memang Campur dengan bahan yang ada. Kalau itu tanpa campuran sama sekali. Kelasnya benar-benar di atas. Belum jadi berarti artinya? 2 tahun lagi? Sekarang sebenarnya udah bisa dikonsumsi, tapi seiring umur dia akan semakin cantik rasanya. Semakin cantik rasa. Sayangnya sekarang tidak cantik karena tidak di bawah ya. Nanti kita bisa bikin event untuk menikmati. Oke, nanti kita bikin lagi barengan sama Bisa, Dekran tapi, Bank Indonesia. tapi Mbak Sarah, bahwa tadi ya penjelasan dari seorang Kang Oza, itulah yang membuat kami itu tertarik untuk mengangkat isu tea ini untuk menjadi kultur, kita kembali ke kultur ngeteh lagi, tapi dengan sesuatu yang lebih variatif, lebih modern. Kenapa? Tadi Kang Oza menyebut bahwa di Jawa Barat perkebunan teh itu 80% itu ada di Jawa Barat, melibatkan begitu banyak kebun rakyat, tapi hampir semuanya itu bisa dikatakan merana. Nah inilah upaya untuk menyejahterakan rakyat yang terlibat di perkebunan rakyat itu sudah waktunya kembali kita lakukan. Pasarnya itu ada, minimum yang sekarang senang dengan kafe, kopi, itu kita ajak untuk itu, dan ternyata terbukti. Tadi saja kan Kang Oza nunjukin, paling tidak di ruangan ini udah ada 3 yang tertarik. Baru Iya, satu iya. varian. Kita udah Baru merasa satu baru varian. ya. Kita ada Ini puluhan. Ada puluhan. Ini Ada baru puluhan. 3 loh nanti. Baru Baru 3. cobain 1 ya. Dan satu hal lagi yang tadi penjelasan dari Kang Oza, bahan-bahannya itu sangat lokal. Iya. Iya, Jadi iya. nggak perlu kita jauh-jauh yang ngambil impor segala macam. Daun poh-pohan bisa loh dijadiin tea blending. Yang bener. Serius. Kayak jadi pahit itu. Enggak, enak justru. Akan Enak ya? enak. Sebagai orang Sunda saya bahagia. Soalnya daun poh-pohan ya ini. Biasanya kita dilalap. Betul. Kalau bicara, kok jauh banget ke sana gitu. Justru seperti inilah yang menjadi target kami. Yaitu apa? Current account deficit atau defisit neraca berjalan kita itu memang harus kita makin gerus sehingga malah menjadi surplus. Artinya apa? Ekspor kita lebih besar daripada impor. Salah satunya yang tadi, kalau specialty tea yang sekarang itu masih orang cenderung ngimpor gitu ya. Kita harapkan dalam waktu dekat justru kita mengekspor dan mengurangi yang produk-produk impor itu. Soalnya nggak kalah juga ya dengan teh Indonesia, nggak akan kalah sama luar. Indonesia itu semua ada sesungguhnya. Iya, Tapi terutama mencari di Jawa orang, Barat iya, ya. tetap di Jawa Barat. Tapi mencari orang seperti Kang Ozi ini yang nggak sulit. Ya. Nah, justru itu ini bersama-sama bersinergi bersama dengan Bank Indonesia dan Dekran justru mencari yang gini-gini ya Bu ya. Betul sekali. Tuh, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan kebiasaan ngeteh. Kalau zaman dulu Syarah, waktu zaman masih kecil ya Bu, belum ada gadget-gadget, kayaknya yuk ngobrol yuk sambil ngeteh, itu kali ya. Itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Mungkin ini yang akan diangkat juga bersama dengan Dekran untuk ngeteh ini kita akan trenkan lagi gitu Bu. Iya, harus seperti itu. Jadi
apapun sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa kita tuh punya potensi produk yang begitu banyaknya, bervariasi juga. Kita butuh orang-orang yang mampu untuk memberikan inspirasi ya. Jadi Kang Ozi dan juga Kang Iko ini kan luar biasa nih, sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang lain, kemudian mereka menghasilkan sesuatu. Maka akan muncul lagi Kang Ozi lainnya yang akan mereka berpikir lebih jauh dibanding yang sudah Kang Ozi capai gitu. Itu yang kita butuhkan. Kita juga akan bikin event-event Kang. Jadi kalau sekarang kita ada eksibisi kopi gitu, itu sering banget. Nah, coba dong eksibisi teh gitu. Jadi all about teh yang ada di Jawa Barat, Indonesia kita munculkan. Nanti juga ada tester gitu. Kalau saya termasuk penyuka teh, kalau saya tuh dibandingkan dengan kopi, saya suka teh gitu. Nah, maka itu kayaknya bakalan booming deh di Indonesia dan Yuk kita boomingkan. Apalagi sekarang lagi J20 ya Bu ya. Iya, Kayaknya untuk ngajak momennya pas teh, ya. pas ya Bu ya. Ini kalau ngobrolin tentang J20 juga, kemarin ada kebanggaan Jawa Barat juga ya Bu yang ada di J20. Udah ada Kang Ika nih. Betul sekali. Ini ada Seneng salah satu deh. produk yang diminati oleh Pak Presiden Jokowi loh pada waktu itu. Keren, dan itu dari Jawa Barat Bu. Dari Jawa Barat. Tuh, nih Pala Nusantara nih. Boleh sedikit cerita dong Kang Iko. Iya. Gimana rasanya menjadi salah satu bagian dari J20 yang diperkenalkan kepada dunia? Sebetulnya apa nilai yang akan ingin diceritakan sih kepada dunia bahwa ini loh produk asli dari Indonesia, khususnya Jawa Barat? Iya, betul. Jadi pertama sebenarnya surprise ya buat kita juga, karena kita nggak pernah punya planning atau merencanakan nih ada G20 terus wah kita sengaja nih berkompetisi gitu. Nggak seperti itu. Jadi memang kemarin di Inakraf ya Bu ya, Kang Emil sama Ibu juga, kebetulan kita juga bareng sama Dekranasda udah 2019, udah 2018 sudah bareng. Ya kita ada hadir di situ bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Terus kebetulan di situ ya memang exposure-nya kan sangat mewah ya, sangat, apalagi yang kemarin pegang juga Jawa Barat gitu. Jadi icon pada waktu Betul, jadi luar biasa. Jadi memang pas kebetulan ya semestakung kali istilahnya ya. Pak Jokowi datang, kemudian ngeliat di Dekranasda, ya udah disitulah jodoh bertemulah gitu Bu. langsung mengarah ya kepada Betul. Pak Menteri waktu itu. Pak Menteri, Pak, betul. ini tolong dijadikan Betul, produk ceritanya buat seperti itu. souvenir. Karena memang kalau nggak salah syaratnya kalau nggak salah ya itu adalah harus kayu untuk Syaratnya G20 kayu. itu ya Bu ya, gitu harus kayu. Jadi memang ya kebetulan kita ada di situ, ya kita merasa terhormat, langsung kita harus melakukan yang terbaik aja. Gitu. Nilai apa nih yang ingin diangkat dari sebuah produk Pala Nusantara? Iya, Pala Nusantara sebenarnya basicnya kan kita adalah produk bernarasi tentang Nusantara. Jadi kita selalu mengangkat yang namanya mitologi, cerita-cerita tentang, ya mungkin kata orang ya mitos gitu. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, saya itu penikmat dan penyuka cerita-cerita mistik dan mitologi Indonesia lah. Wah, untung Seperti bukan itu. cocokologi ya. Bukan cocokologi, bukan zodiak juga ya. Bukan zodiak juga. Nah, jadi kebetulan karena saya juga di lingkungan arkeolog juga keluarga saya. Jadi memang cerita-cerita Indonesia itu udah mendarah daging sama saya nih istilahnya. Terus saya ingin mencoba, dan basicnya saya desain produk. Saya coba ingin mengawinkan bagaimana caranya produk ini bisa bercerita melalui roh-rohnya. Silakan Bu. Iya. Karena setiap produk itu selalu punya cerita. Betul. Jadi saya selalu Bukan yang ini, berpikir ada yang satunya lagi ya. iya, Oke, Ini sekalian lucu dilihatin banget. aja Iya, deh iya, contohnya iya, nih iya. punya cerita apa nih Pala Nusantara yang dibawa ini? ini Nah, sambil ngeteh nih kayak gini ngobrol. Nah. Iya nih, kalau ngobrol tuh Iya, enaknya sambil betul. ngeteh. Kan cerita Indonesia. Betul. Nih kayak ini nih Kak. Betul. Ini kita bikin Ini saya sesinya contohkan sekali. ini saya contohkan ini ada yang souvenir G20 kemarin. Kemudian ini ada merak, ada Boleh dilihatin merak nih kayaknya sobat Ngariung pengen Ya, lihat juga oke. nih. Jadi ini ada kita tuh selalu memberikan roh lah ke sebuah produk kita. Ini ada merak, ada simbolnya. Kemudian juga kita memberikan warna merah, identitas tulisan merak seperti ini. Dan kemudian juga ada storytellingnya yang selalu kita ceritakan di sini. Setiap boxnya selalu ada storytelling. Storytellingnya. Jadi memang kita menciptakan produk itu punya roh masing-masing. Salah satunya ayam cemani, kemudian ada tarsius, Ayam cemani? ayam cemani yang hitam semuanya itu. Oh, namanya ayam cemani ya itu Ayam ya. cemani, betul. Kurang informasi mungkin sana ya. Kemudian ada tarsius, kemudian ada merak, kemudian ada leher kura panjang dari Rote, kemudian juga ada kucing merah dari Kalimantan. Nah itu tuh kita sematkan semuanya di produk kita, gitu. Jadi harapan saya semua pengguna Pala Nusantara itu akan jadi dalang teh.
Oke. Kita kembali lagi ke kultur kita masa lalu kita. Indonesia itu suka ngadongeng sebenarnya basicnya, suka bertutur. Nah, makin kesini dengan adanya gadget menghilangkan tutur itu gitu. Semuanya via WhatsApp, video call. Nah, sebenarnya sekarang saya coba kembali lagi ke arah konvensional sebenarnya storytellingnya, di mana user kita itu ya jadi bertutur lagi, cerita lagi. Bisa saya pakai merak ke teteh, saya ceritain tentang merak, saya ceritain lagi tentang ayam cemani dan seterusnya gitu. Jadi memang disematkanlah roh-roh Nusantara ini di semua produk kita. Termasuk juga ada yang produk-produk yang unsur kelokalannya muncul ya, seperti yang Mega Mendung ya. Mega Mendung, itu sampai betul. ada yang bilang ke saya, Bu Cinta pengen beli yang Mega Mendungnya, habis dong katanya gitu. Saking Cara juga. laku, laris manis. Laris manis. Kebetulan Mega Mendung itu kolaborasi kita dengan Bapak, dengan Kang Emil begitu. Padahal Pala Nusantara ini punya produk yang berkaitan sama merak ya. Betul. Bank Indonesia punya merak ngibing ya Pak? Iya. Nah, bisa kolaborasi nih Oh, kayaknya iya. berikutnya. Tapi kami udah lama berkolaborasi. sudah justru. Iya, kita UBI, kita binaannya Bank Indonesia juga. Iya. Nah, ini. Termasuk wirausaha Bina. baru Indonesia, bukan binaan Indonesia. Oh, baru ini. Wirausaha baru. Sebenarnya baru itu adalah lebih ke semangat ya untuk semacam startup yang kita bisa dorong lagi gitu. Betul. Artinya memang dukungan-dukungan dari pemerintah memang jadi penting, tidak hanya Betul. dari pemerintah provinsi, Bank Indonesia, Dekranasda Betul. juga jadi penting ya. Betul. Kang Iko, kalau saya Ya. boleh tahu nih, ada nggak sih harapan dukungan apa sih yang dibutuhkan oleh Kang Iko dan Kang Iko lainnya, para pelaku usaha yang dibutuhkan dari pemerintah sendiri nih Kang Iko? Sebenarnya sekarang setelah era pandemi ini tuh memang ya event kali ya, jadi memang exposure. Jadi memang awal yang paling penting kita para UKM itu adalah exposure. Dan kebetulan pemerintah sekarang lagi fokusnya ke G20 yang acaranya banyak banget, ratusan ya Pak ya. Acaranya ratusan, dan alhamdulillah ya itu salah satu event yang di tahun ini mungkin jadi milestone-nya kita teman-teman lah, untuk yuk kita exposure bareng-bareng dengan di G20 ini gitu. Semuanya pasti kan ada logo G20-nya sekarang ya. Iya, betul. Mau apapun ininya pasti ada G20-nya gitu. Jadi memang pemerintah oke banget sih sebenarnya sekarang. Jadi memang momentum yang sangat tepat sebenarnya kalau teman-teman sekarang yang kemarin mungkin kena PHK atau mungkin jiwa wirausahanya mulai muncul ya. Ini momen yang tepat banget sebenarnya untuk yuk kita cobain untuk bareng-bareng bikin usaha lah gitu. Ini karena tadi Kang Ozi juga cerita ya, ini bisa nih kayaknya ngetes sambil ceritain tentang Pas cerita pisan. di Pas ini ya, pisan. Pala Nusantara. Pas pisan. Luar biasa. Tinggal dibikin Pak dan Ibu. Soalnya justru butuh event-event yang sebetulnya bisa mengekspos Exposure. semua potensi-potensi Betul. UMKM nih ya. Gitu nih Pak Hera. Nih Pak Hera ada yang mau disampaikan nggak nih? Kalau misalnya kan tadi sudah disampaikan nih bahwa ya kita kayaknya butuh event deh. Kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi. Ada pesan tersendiri nggak dari Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM yang berkaitan dengan potensi, berkaitan juga dengan ekonomi hijau nih Pak, yang sekarang sedang didorong habis-habisan nih? Bahwa ekonomi hijau itu harus dianggap sebagai salah satu cara berbisnis yang potensinya sangat besar. Jadi mindset itu harus dibuka dulu. Mindsetnya justru. Ya, bahwa dan kemudian mencari cara bagaimana, karena cara berbisnis termasuk dengan produk desain itu kan sebenarnya pilihan. Nah, eksplorasi ke arah yang green itu harus secara dini dilakukan oleh teman-teman UMKM. Termasuk tadi yang teh itu dari bahan-bahan lokal yang kita secara normal biasanya itu nggak ngeh kalau itu ternyata bisa dibuat menjadi suatu, mulai dari produk minuman sebenarnya sampai dengan yang tadi itu sebenarnya kan kalau bisa dikatakan sebagai by-productnya kayu dan lain sebagainya kan memang seperti itu, tapi ternyata bisa jadi barang yang luar biasa dan nilainya tinggi. Betul. Ini yang harus terus kita introduksi kepada khalayak ramai. Betul. Yuk rubah dulu mindsetnya, sama-sama yuk kita bisa berkolaborasi, lihat deh yang lainnya out of the box gitu ya Pak ya? Iya, iya. Itu yang penting. Nah Bu Cinta gimana nih? Ada ajakan gak nih untuk Sobat Ngariung buat tetap cinta terhadap buatan bangsa nih Bu? Iya,
Jadi begini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kan gitu ya? Jadi saya sih mengajak kepada semua pihak. Jadi kalau untuk mencintai produk sendiri harus dimulai dari diri sendiri. Orang akan melihat apa yang kita lihat, apa yang kita pakai itu, kemudian mereka akan mencintai itu dan mereka akan melakukan hal yang sama begitu. Jadi dulu sempat ada heboh ya, produk-produk asing itu begitu banyak sekali masuk ke kita karena begitu banyak pula orang yang menggunakannya. Nah, sekarang semakin banyak orang yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri, maka semua orang akan merasa bangga. Apalagi sesuai dengan gaya hidup sekarang semua sudah menyesuaikan. Jadi kalau pesan saya sebetulnya untuk para pelaku usaha ya, mereka ini harus mampu untuk membuka diri. Jadi tidak bisa saat ini kita tidak mau kemudian untuk menerima informasi. Jadi informasi itu harus kita dapatkan ya dalam bentuk wawasan apapun gitu ya. Kemudian juga kita jangan sendirian. Masuklah ke dalam organisasi, masuklah ke dalam binaan sebuah misalkan lembaga dan lain sebagainya, karena di situ kita akan mendapatkan banyak hal gitu. Karena banyak sekali yang kemudian saya meneliti ya terkait dengan teman-teman para pelaku usaha ini yang kemudian kolaps itu karena mereka merasa ingin menang sendiri. Karena saat ini tadi Teh Sarah bilang ya bahwa hindari itu yang namanya. Sekarang itu bukan saatnya untuk bersaing gitu. Mari kita berkolaborasi sama-sama maju. Karena urusan rezeki itu masing-masing sudah bawa rezeki masing-masing ya. Betul. Jadi tidak perlu khawatir dengan itu. Aduh, takut yang saya dicuri ide, nggak ada seperti itu. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Tapi kemudian itu akan membuat kita semakin maju karena kita ingin menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oh, jadi sekali lagi, yuk hindari kompetisi, perbanyak kolaborasi. Yuk kalau mau sukses bareng-bareng harus seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Atalia, dan tentu saja ini juga sebagai momen yang sangat istimewa di mana kita bisa mewujudkan sebuah sinergi dan juga kolaborasi yang kita bisa nikmati, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi seperti dengan podcast kita, yaitu Ngariung, ngobrol asik tapi inspiratif juga di Bandung. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Herawanto, terima kasih Pak. Sami-sami. Ibu Atalia, terima Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya boleh nutup dengan pantun nggak? Oh boleh. Penting Kita sekali. bilang cakep sama-sama Harus nih itu. kayaknya. Pokoknya wajib bilang cakep. Ya, wajib. Siap. Ya, gini ya pantunnya. Makan bakso pasti segar. Cakep. Apalagi cabenya 2. Cakep. Yuk kita dukung UMKM sejabar Cakep. dengan datang di KKJ dan PKJB 2022. Terima kasih sekali lagi Mbak Atalia, Pak Terima Hera. kasih. Kang Iko, terima kasih Atur banyak. nuhun teh. Mas Oza, terima kasih banyak. Ini Sama-sama. ditunggu ya kolaborasinya. Oh Mudah-mudahan iya pasti. segera. Pasti. Ini Ngobrol. saya langsung mau ke booth-nya nih. Oh, jadi sekarang gantian ya butnya. Iya, Udah. nanti Kalau batal. gitu. Orang deket kok. Jangan salah, saya langsung pesan 200 nih. Oke Sobat Ngariung, tentu saja ini obrolan kalau misalnya kita punya waktu banyak sekali, rasanya ini gak akan habis-habis. Tapi yang jelas terima kasih banyak Sobat Ngariung sudah banyak sekali menjadi bagian yang sangat istimewa, karena ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan juga ini bisa mendukung terus pergerakan ekonomi yang ada di Jawa Barat untuk mengangkat potensi-potensi UMKM menuju ekonomi hijau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya, persembahan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yuk, sekarang giliran yang ngobrol lagi tentang teh. Yuk. Ayo